Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Baiklah, pada kesempatan pagi ini sebagaimana biasa, tetap kalian berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Kemudian jangan lupa ya, sebagaimana biasa juga tetap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Oke, untuk pelajaran penataan produk kali ini kita masuk pada bab baru ya nak, yaitu bab 3 dengan judul perawatan produk dan kompetensi pramuniaga. Itu ya judulnya ya. Sekali lagi ibu ulangi, perawatan produk dan kompetensi pramuniaga. Baiklah, pada bab ini akan kita bahas banyak hal ya, dan mungkin ini akan kita bagi dalam beberapa kali pertemuan. Di antaranya yang akan kita bahas nanti yang nomor A, melakukan perawatan display produk. Kemudian yang B, mengelola kompetensi diri. Kemudian yang C, kompetensi profesional pramuniaga. Kemudian ada lagi D, pelayanan prima atau diistilahkan juga dengan excellent service. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas yang pertama ya nak ya, yaitu saya kasih judul A, melakukan perawatan display produk. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas nanti beberapa hal. Yang pertama, perawatan produk secara umum. Nah, dalam hal ini kita akan melihat secara jauh apa sih tujuan dari perawatan produk ini. Nah, akan ibu uraikan di sini ya, bahwa tujuan perawatan dan penyimpanan produk ini ada beberapa hal yang menjadi tujuannya. Yang pertama, disimak dan didengarkan ya. Memudahkan pengecekan dan mengetahui jumlah persediaan produk. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua, memudahkan pemilihan, pencarian, dan pengambilan produk persediaan yang diperlukan. Berikutnya, tujuannya yang ketiga, memelihara produk secara tepat sesuai dengan karakteristiknya guna menjaga keawetan produk tersebut. Kemudian tujuan lainnya memudahkan pengawasan produk dan mengurangi resiko kehilangan produk. Itu ya yang kita bahas dalam pertama ini, tujuan perawatan produk. Nah, berikutnya yang nomor B, bahasan kita yaitu perawatan counter sebagai display produk. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara merawat counter, kamu harus tahu terlebih dahulu apa itu counter ya. Nah, counter dalam ini adalah sebagai tempat display produk atau tempat barang-barang yang akan dijual di display. Itu yang dimaksud dengan counter ya. Kemudian hal-hal yang dilakukan dalam merawat counter ini, yang pertama, membersihkan ruangan secara rutin agar terhindar dari bau tidak sedap, debu, dan jenis pencemaran lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan untuk merawat counter, memastikan ketersediaan air terjaga dan adanya saluran pembuangan yang cukup serta mudah dibersihkan. Kemudian yang ketiga, membersihkan ruang display dan setiap hari, baik dengan cara disapu maupun dipel dengan deterjen atau disinfektan. Kemudian bisa juga perawatan ini dengan menyediakan tempat sampah yang mudah dijangkau dan melakukan daily cleaner terhadap semua perawatan di counter fresh ya. Nah, itu perawatan untuk counter sebagai display produk. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahasan berikutnya yaitu yang C, teknik
perawatan produk. Nah, teknik perawatan produk ini artinya cara-cara merawat produk. Pada kesempatan ini, produk ini akan kita bagi atas 2 jenis. Yang pertama, untuk produk yang tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus, maka syarat-syarat tempat yang harus dipenuhi adalah A. Aman dan sehat, terhindar dari tikus dan hewan lainnya. Kemudian yang B, tidak kotor dan tidak berdebu. Itu untuk produk yang tidak memerlukan tempat khusus ya. Kemudian yang kedua, untuk produk yang memerlukan tempat khusus. Misalnya produk yang harus disimpan pada alat pendingin atau alat pemanas dan sebagainya. Maka untuk produk yang memerlukan tempat khusus ini, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Sekali lagi disimak ya. A. Produk disimpan sesuai jenis dan golongannya. Kemudian yang B, memberikan penerangan ruang yang cukup. Kemudian yang C, suhu diatur sesuai kebutuhan. Kemudian D, menyiapkan petugas khusus untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelayakan dalam pengoperasian produk. Kemudian bisa juga dengan memasang atau menempatkan alat keamanan darurat sesuai kebutuhan seperti alarm misalnya, tabung pemadam kebakaran, atau baju pelindung dari bahaya. Nah itu ya yang kita bahas untuk nomor 1, perawatan produk secara umum. Nah yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu perawatan produk yang disimpan di gudang. Nah, kamu harus tahu bahwa gudang ini adalah tempat penyimpanan produk-produk yang akan dijual ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan produk yang disimpan di gudang. Yang pertama itu adalah A. Kebersihan dan kerapihan gudang. Nah, untuk kebersihan dan kerapihan gudang ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebersihan lantai. Nah, bagaimana dengan lantai? Misalnya harus disapu setiap hari, disapu dengan menggunakan kain pel, kemudian juga menggunakan cairan khusus pembersih lantai dan sebagainya. Kemudian yang B, kebersihan dinding dan langit-langit ya. Apa yang perlu diperhatikan untuk dinding dan langit-langit yaitu agar dinding dan langit-langit terjaga dari kotoran, debu dan sarang laba-laba yang berada di langit-langit dan dinding harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga, pencegahan hama. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu lakukan pembersihan secara berkala untuk mencegah adanya rayap misalnya, tikus, serangga yang dapat merusak produk-produk yang disimpan di gudang ya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan gudang diantaranya alat pembersih lantai seperti alat pel dan ember. Kemudian yang B bisa cairan disinfektan atau karbol. Kemudian yang C pestisida atau ini jika diperlukan ya nak ya. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin-poin lain yang sudah Ibu sebutkan tadi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke ya nak, jadi pada kesempatan ini sebagaimana biasa Ibu tetap memberikan oleh-oleh buat kamu yang nanti akan silakan kamu kirim jawabannya di e-learning. Yang mana tugas yang akan kamu kerjakan pada kesempatan hari ini yaitu
Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan counter dan sebutkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam perawatan counter. Yang kedua, tugasnya tuliskan teknik perawatan untuk produk yang memerlukan tempat khusus. Dan tugas yang ketiga, tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan gudang. Jadi itu ya oleh-oleh yang harus kamu kerjakan pada hari ini. Dan sebagaimana biasa di akhir pelajaran Ibu ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.